Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel YouTube saya, Mai Putri Andini, mahasiswa Universitas Negeri Jember. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pariwisata. Studi kasus yang saya ambil kali ini yaitu studi kasus masyarakat Kelurahan Ororombo di Kota Batu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mai Putri Andini, mahasiswa Universitas Jember dengan program studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 19-10-50-10-77 dari kelas A. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas perencanaan pertanian industrial yang diampu oleh Bapak Rendra dan Ibu Luh Putu. Kemudian kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu ada landasan teori, yang kedua ada gambaran umum wilayah, yang ketiga ada pembahasan, keempat ada strategi penanggulangan. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai landasan teori. Yang pertama yaitu lahan pertanian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lahan. Nah, lahan sendiri merupakan suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi, di mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Menurut Arsyad, penggunaan lahan diartikan sebagai campur tangan manusia terhadap lahan, baik secara menetap maupun berkala, untuk memenuhi kebutuhan hidup baik materi maupun spiritual. Kemudian lahan pertanian sendiri merupakan lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Kemudian ada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan sendiri merupakan sebuah proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lainnya. Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan, seperti yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat, yang kedua yaitu kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, yang ketiga yaitu tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, yang keempat yaitu menurunnya harga jual produk pertanian, yang kelima yaitu kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian. Kemudian yang keenam yaitu pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan. Yang ketujuh yaitu lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Itu merupakan beberapa faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kawasan pariwisata. Untuk nantinya saya akan membahas Kota Batu sebagai kawasan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, dijelaskan bahwa pengertian kawasan wisata merupakan suatu kawasan yang mempunyai luasan tertentu, tempat dibangunnya dan disediakan untuk kegiatan pariwisata. Terdapat beberapa kota di Indonesia yang berorientasi besar pada bidang pariwisata, salah satunya yaitu Kota Batu. Yang kedua, saya akan membahas mengenai gambaran umum wilayah. Untuk Kota Batu sendiri, Kota Batu merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Secara astronomis, Kota Batu terletak pada posisi 122 derajat 17 sampai 122 derajat 57 bujur timur,
serta 7 derajat 44 sampai 8 derajat 26 lintang selatan, dengan luas wilayah 19.908,72 hektar atau 0,42% dari luas Jawa Timur. Batas wilayah Kota Batu sendiri berupa bukit, gunung, jurang, serta daerah dataran dengan batas wilayah sebagai berikut. Untuk batas sebelah utara, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Untuk sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Malang. Sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Kemudian sebelah selatan berbatasan lagi dengan Kabupaten Malang. Untuk informasi saja, sebelumnya Kota Batu termasuk wilayah dari Kabupaten Malang dan kemudian mendirikan kota sendiri untuk menggali potensi yang ada di kota tersebut. Kemudian Desa Ororombo. Desa Ororombo ini terletak di ketinggian 700 sampai 730 meter di bawah permukaan laut yang terletak di Gunung Kaki Panderman. Luas wilayah Desa Ororombo sebesar 11.969 km² yang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu ada Dusun Gondorejo, Dusun Krajan, dan Dusun Dresel. Untuk batas wilayah Desa Ororombo sendiri, yaitu sebelah utara dibatasi oleh Kelurahan Temas dan Kelurahan Sisir. Kemudian untuk bagian timur dibatasi dengan Desa Beji, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tlekung dan kawasan perhutani, untuk sebelah barat berbatasan dengan kawasan perhutani. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sumber daya alam yang ada pada Desa Ororombo. Desa Ororombo memiliki potensi sumber daya alam yang lumayan banyak. Potensi sumber daya alam ini sebagian besar dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Adapun potensi sumber daya alam tersebut seperti hutan lindung dengan luas 650 hektar, sawah irigasi teknis dengan luas 18 hektar, pertanian lahan kering dengan luas 196 hektar, tanah kas desa dengan luas 41 hektar, kemudian pemukiman dan pekarangan sebesar 72 hektar, dan sawah irigasi non-teknis dengan luas 24 hektar. Serta Desa Ororombo berpotensi pada bidang pertanian karena tanahnya merupakan tanah yang subur karena termasuk ke tanah yang terkena letusan gunung berapi. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber daya alam Desa Ororombo. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Ororombo terdapat 51% penduduk perempuan dengan jumlah 4.550 jiwa dan 49% penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 4.505. Berdasarkan mata pencaharian penduduk, mayoritas masyarakat bekerja sebagai pegawai swasta, yakni 1.836 atau sekitar 22%. Sedangkan sektor pertanian sendiri hanya sebesar 13%. Kemudian saya akan mulai membahas mengenai alih fungsi lahan di Kota Batu. Desa Ororombo terletak di Kecamatan Batu dan dekat dengan pusat Kota Batu. Seiring visi pembangunan Kota Batu menjadi sentra pariwisata di Jawa Timur,
Maka kebutuhan atas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Kota Batu terus ditingkatkan, sehingga menyebabkan lahan untuk pertanian menjadi berkurang. Alih guna lahan di Desa Rorombo ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, dan konsistensi implementasi rencana tata ruang. Sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi pertumbuhan lahan untuk pariwisata. Berdasarkan sifatnya sendiri, petani di Desa Rorombo termasuk pada jenis petani pehasan, di mana usaha tani yang dilakukan bertujuan untuk konsumsi dan tidak berorientasi untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sendiri. Kemudian ada berkurangnya kepemilikan lahan. Berdasarkan jurnal yang telah saya baca, di sana terdapat survei yang mendapat 26 responden yang mengkonversikan lahannya. Sehingga diketahui bahwa sebelumnya ada alih guna lahan yang terdapat 2 responden dengan klarifikasi petani besar, 17 petani menengah, dan 7 petani kecil. Serta setelah adanya konversi lahan ini hanya terdapat 19 orang petani, sedang dan petani kecil dengan jumlah 7 orang. Kemudian berubahnya tatanan nilai sosial. Dampak dari alih jenis lahan dan perubahan mata pencaharian penduduk Desa Rorombo yang berada di kawasan wisata, terutama kawasan wisata BNS atau Batu Naik Spektakuler, menyebabkan adanya perubahan tatanan nilai sosial pada masyarakat desa tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat usaha homestay, villa, penginapan, serta hotel. Perubahan tatanan sosial yang terjadi adalah menurunnya kontrol sosial masyarakat terhadap warga pendatang dikarenakan masyarakat yang heterogen dan banyaknya pendatang baru. Sebagai contoh, tidak adanya aturan bahwasannya tamu hotel, villa, ataupun homestay diharuskan untuk bersuami istri. Sehingga dalam hal ini masyarakat yang berkepentingan dalam hal penjualan jasa mengurangi kontrol sosial terhadap tamu-tamu yang datang pada tempatnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau kamar yang disewanya menjadi laris. Tidak hanya itu, masyarakat yang sebelumnya tabu melihat laki-laki dan perempuan dan hanya pergi berdua ke hotel, sekarang menjadi tidak tabu karena adanya perubahan tatanan sosial yang diakibatkan dari perubahan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat, saya akan membahas mengenai strategi penanggulangan. Strategi penanggulangan alih fungsi lahan ada 2. Yang pertama yaitu melalui instrumen hukum. Instrumen hukum meliputi penerbitan dan penetapan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan, penataan kembali sistem dan aturan jual beli lahan, serta penyempurnaan pola penguasaan lahan atau biasa disebut dengan land tenure system dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Seperti peraturan perundangan yang telah diterbitkan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan atau biasa disebut dengan LP2B. Kemudian strategi penanggulangan alih fungsi lahan yang kedua yaitu instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi bisa dengan 2 cara, yaitu mengintegrasikan sektor pertanian dan pariwisata. Kemudian yang kedua yaitu dengan program bersama membangun ekonomi
masyarakat melalui BUMDes. Untuk mengurangi alih fungsi lahan, perlu dilakukan yang pertama yaitu meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan serta penertiban bangunan-bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu merancang produk tata ruang terkait pengendalian pemanfaatan fungsi lahan. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan sistem intensif dan disintensif pada program pengendalian lahan. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.